Jual handphone buat guru, kasih semua buat guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi review kali ini kita akan membahas yaitu tentang terkait masalah Habib. Habib ini itu memaksa jamaahnya meminta uang. Ya, dengan kata lain adalah nodong. Kemudian jamaahnya itu disuruh untuk menjual handphone. Bahkan gurunya itu ataupun Habib ini mencari dana sampai ke Malaysia, sampai ke luar negeri, kurang lebih semacam itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut ya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Sini handphone lo, coba sini. PA lo. Jual handphone buat guru, kasih semua buat guru. Jangan setengah-setengah buat guru. Guru kita kira nggak capek, siang pagi sore udah gitu bangunan nggak dibantuin sama ente. Habib Nabil nyari sendiri. Jadi bangunan pondok mungkin nggak dibantu ya, dan Habib tersebut itu nyari sendiri, yaitu nyari dana untuk membangun pondok. Mungkin kurang lebih semacam itu ya. Kasihan ya teman-teman ya, jamaahnya ditodong lagi ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Eropa, ke Cina. Nih Anda minta izin ya, minta izin. Nih kecerekan kurang kayaknya nih. Keluarin duit 10.000. Mal, gue duluan mal. Gue cepet. Lu cepet. Nggak pakai alasan, gue ketok pakai lu baru. Nggak, minjem. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya, dakwah itu tidak mengharapkan uang ataupun upah. Namun kalau kita lihat ya teman-teman, Habib ini yang mengaku cucu Nabi SAW itu nodong jamaahnya, bahkan memaksa jamaahnya untuk memberikan uang kepada Habib tersebut dengan alasan untuk gurunya. Jadi ini tidak mencerminkan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu dengan memaksa jamaahnya untuk memberi uang ataupun memberi bantuan. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu ceramah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yaitu tentang terkait masalah dakwah itu tidak mengharapkan upah. Nah teman-teman, mari kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in wa illa dzikrul alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka, para nabi itu. Katakanlah, aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah atas dakwahku. Ini merupakan peringatan untuk sekalian alam. Jadi nggak boleh minta upah dalam dakwah, nggak boleh. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadznya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Orang lain jadinya terbebani. Ini kan kewajiban para ustadz, wajib untuk apa? Untuk berdakwah. Ilmu yang Allah berikan kepada dia wajib didakwakan. Karena Allah. Karena Allah ya. Dari yang pertama, antum lihat di halaman di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 106, 107, 108, 109-nya. Di 109-nya ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah atas dakwahku ini, aku nggak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah yang nanggung, Rabbul Alamin. Jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah ini. Ikhlas, karena kita mengharapkan ganjaran pahala akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau orang niatnya dia tujuan dari dakwahnya untuk dapat uang, dapat duit, dapat materi, yang dapat ganjaran. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab Tauhid, ini termasuk syirik. Syirik. Termasuk syirik ya teman-teman. Di dalam kitab Tauhid
Nanti antum baca ya. Kok bisa ya? Syarah kitab tauhid. Bahasa Indonesia. Syarah kitab tauhid. Di kitab tauhid ada bab riya. Setelah bab riya, setelah bab itu ada bab lagi, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk syirik seorang beramal tujuannya untuk dunia. Termasuk syirik. Dibawakan dalilnya, ayatnya. Oh, jadi teman-teman ya, syirik itu bukan bermaksud hanya sekedar menyekutukan Allah SWT ataupun berbuat tandingan ya. Dan kalau kita ini hanya mementingkan dakwah untuk dunia, itu juga jatuh ke dalam syirik ya. Subhanallah ya teman-teman ya. Maka dari itu kita harus niatkan kepada Allah SWT. Oke, mari kita lanjutkan ya. Dan penjelasannya. Makanya itu harus hati-hati. Kalau seandainya dia mengajar, dia karena Allah, dia ikhlas. Kemudian suatu waktu ada orang mengasihi, dia orang kaya, dia mampu, ingin memberikan hadiah. Enggak apa-apa, boleh. Tapi bukan itu yang dia cari. Iya, iya, paham. Kalau sekarang banyak ustaz-ustaz ingin mengumpulkan apa? Harta. Dengan dia berdakwah ini. Dakwah ini karena Allah. Atau melihat para nabi, para rasul. Susah hidupnya. Tapi mereka punya maisha sendiri. Jadi para dai, di samping dia dakwah, dia harus punya apa? Maisha, mata pencarian. Antum lihat, Nabi Daud apa? Pandai besi. Pandai besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad apa? Pengembala kambing dan juga berdagang. Jadi punya maisha, tinggal ngatur waktu. Ngajar cukup seminggu sekali cukup. Sisa waktunya apa? Buat baca, buat belajar, buat cari maisha. Tinggal dia ngatur waktu. Bukan tiap hari ceramah, begitu ceramah tanya, kok Ustaz ceramah terus? Ya saya butuh duit. La haula wala quwata illa billah. Padahal maisha banyak, ribuan maisha yang bisa kita mencari maisha halal. Ribuan maisha. Kenapa harus mengharapkan dari dakwah? Iya, betul ya. Dakwah ini ganjaran di akhirat. Yang kita wajib mendakwakan karena kita punya ilmu sedikit, sampaikan. Kata Imam Abu Aliyah, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana kamu dapat ilmu dengan gratis. Ajarkan karena Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah jangan mengharapkan upah dari dakwah. Jadi kita tidak boleh fokus ke dakwah untuk mengumpulkan harta. Nah, maka dari itu teman-teman ya, jadi beliau ini menjelaskan yaitu tentang dakwah itu niatkan karena Allah. Kalau dakwah niatnya karena dunia, maka tidak akan mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan dunia. Nah, maka dari itu kalau kita lihat ya, Habib yang pertama tadi, di video pertama tadi, Habib tersebut itu ya, itu meminta dana dari jamaahnya, bahkan menodong ya teman-teman ya. Dan apakah ini yang disebut adalah cucu dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku cucu Nabi? Bukankah mereka ini kalau benar-benar mengaku cucu Nabi harus mencerminkan akhlak dari kakeknya? Ini malah menodong jamaahnya, suruh jual handphone, terus katanya gurunya ini cari dana sampai kemana-mana. Subhanallah ya teman-teman ya. Jadi harus diluruskan niatnya itu dakwah karena Allah SWT, jangan karena mengharapkan upah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya, sudah cukup penjelasan dari beliau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.